Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Dewanto dari kelas 6D. Saya akan menentukan campuran homogen dan campuran heterogen. Alat dan bahan adalah: yang pertama, kita siapkan gelas plastik 4 buah ya, habis itu sendok, air bening, minyak sayur, garam, sirup, tepung, beras, merica bubuk, dan gula. Contoh campuran homogen adalah air dengan sirup, air dan tepung, air dan minyak sayur. Sedangkan campuran yang heterogen adalah minyak sayur dan garam, minyak sayur dan beras, minyak sayur dan merica bubuk, minyak sayur dan gula. Pertama-tama kita akan campurkan dulu air dan sirup. Kita campurkan dulu. Lalu kita aduk. Nah, seperti yang kita tahu, jika air dan sirup dijadikan satu dan diaduk, maka sirup dan air akan menjadi satu, menjadi zat yang sama, atau air akan berubah warna dan berubah rasa. Kemudian ada campuran air dan tepung. Ini air, kemudian kita campurkan dengan tepung. Kita lihat apa yang akan terjadi. Setelah itu kita aduk. Dan hal yang akan terjadi ketika air dan tepung diaduk jadi satu, akan terjadi tepung akan larut dalam seperti yang kita tahu, jika tepung dan air dijadikan satu, maka tepung akan larut dalam air. Kemudian kita akan campurkan zat yang ketiga ya. Zat yang ketiga adalah air dan minyak sayur. Air dan minyak sayur. Kemudian kita aduk. Ya. Seperti yang kita lihat, jika air dan minyak sayur dijadikan satu dan diaduk, mereka tidak akan menyatu. Malahan, minyak akan mengambang di permukaan air dan membentuk gelembung seperti ini. Hasil ini membuktikan kalau air dan minyak sayur tidak dapat dijadikan satu. Kemudian kita masuk ke campuran heterogen. Campuran heterogen adalah minyak sayur dan garam. Minyak sayur, sayur, terus disyuting apa urung toh? Minyak sayur dan garam, habis itu kita jadikan satu dan kita lihat apa yang akan terjadi. Kita aduk. Ketika minyak sayur dan garam kita aduk, yang terjadi
terjadi adalah garam tidak akan larut dalam adukan minyak sayur. Hasil ini membuktikan kalau minyak sayur dan garam itu tidak dapat menjadi zat yang sama. Kemudian ya, seperti yang kita lihat ya, kalau minyak sayur dan garam jika diaduk dan dijadikan satu itu mereka tidak akan menyatu. Bahkan garam tidak akan larut dalam adukan minyak sayur. Kemudian percobaan yang kelima adalah minyak sayur dicampurkan dengan beras. Ini minyak sayur. Minyak sayur dan beras. Kita aduk. Setelah itu, ketika minyak sayur dan beras dicampurkan, kedua zat ini tidak akan menyatu. Oke, kita lanjut ke percobaan ke-6. Percobaan ke-6 yaitu percobaan yang ke-6 adalah minyak sayur dan bubur. Minyak sayur kita campurkan dengan minyak bubuk. Apakah mereka berdua akan menyatu? Kita aduk. Dan seperti yang kita lihat, jika minyak sayur dan merica bubuk dijadikan satu, mereka akan menyatu dan menjadi zat yang sama. Ini jika minyak sayur dicampurkan dengan merica bubuk. Kemudian percobaan yang ke-7, minyak sayur dan gula. Minyak sayur dan gula. Minyak sayur kita campurkan dengan gula. Kemudian kita aduk, apakah mereka berdua akan menjadi zat yang sama atau menyatu. Dan ketika minyak sayur dan gula dijadikan satu, mereka ini tidak akan menyatu. Nih lihat, bisa kita lihat, gula tidak akan bisa menyatu dengan minyak sayur. Kemudian kita campurkan percobaan yang ke-8, yaitu kita akan mencampurkan air dengan garam. Air dan garam ini adalah termasuk campuran homogen. Kemudian kita aduk. Ya, setelah kita aduk, hal yang terjadi adalah garam akan larut dalam air dan air akan berasa asin. Dari hasil percobaan tadi dapat kita simpulkan bahwa campuran homogen adalah campuran yang berasal dari dua zat yang berbeda, tetapi ketika disatukan mereka akan menyatu. Sedangkan campuran heterogen
yaitu adalah dua zat yang dicampurkan menjadi satu, tapi mereka tidak akan bisa menyatu. Itu sekian percobaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.